Halo teman-teman trader dan investor, selamat datang di channel Cuan-Cuan Saham di analisa teknikal dan pandarmologi harian. Hari ini hari Jumat, menutup hari Minggu ini ya, 23 April 2021. Seperti biasa kita akan menganalisa IHSG yang menarik dan juga beberapa saham pilihan yang juga menarik. Hari ini transaksinya kok menurut saya cukup bagus ya. Closing pun juga diangkat dan kita closing hijau. Tidak ada low baru. Ya hari ini sih low-nya terakhir. Pasti nanti kita analisa aja. Buat teman-teman yang ada pertanyaan silahkan komen aja di YouTube atau di DM Instagram. Insya Allah setiap pertanyaan bakal selalu saya balas. Dan insya Allah malam ini atau besok itu saya akan bikin netizen bertanya cuan-cuan saya menjawab. Untuk yang sudah semingguan ini ya belum sempat saya bikin. Tapi insya Allah bakal saya bikin dan saya upload besok. Jadi buat teman-teman yang ada pertanyaan silahkan komen aja, bakal saya jawab segera dan saya upload besok jawabannya. Support terus channel Cuan-Cuan Saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Karena support teman-teman itu gratis, tapi itu sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Benar-benar berarti support teman-teman itu. Nyalain juga notifikasinya karena akan ada konten setiap hari dari Cuan-Cuan Saham. Jadi bisa dimanfaatkan teman-teman buat referensi analisa harian. Terus juga ya benar-benar komen-komen teman-teman itu sangat berarti ya. Mau yang tanya, mau yang lucu-lucuan atau mau yang support itu pasti saya selalu baca. Cuman ya memang jawabinnya sekarang baru sempat kalau bikin konten itu yang netizen bertanya itu. Langsung aja kita masuk ke IHSG yang cukup menarik hari ini. Jadi dari foreign flow ya, asing net sell dengan jumlah yang kecil 42 miliar doang total, tapi masih net sell ya. Dengan net sell terbesar masih dipegang TAPG, itu saham IPO, nggak kita cek ya. Setelah itu ada Bank Mandiri yang di net sell asing tapi hijau, lalu ada BBTN. Setelah itu ada CTRA dan EXCL. Next kita ke foreign buy-nya. Nah ini MVP-nya hari ini nih. Duo MVP pengangkat IHSG. Yang pertama ada Bank BCA, net buy 173 miliar. Dan juga Astra 169 miliar. Ini Astra ini sudah menarik sekali. Kalau teman-teman ngikuti konten saya mulai 2 hari yang lalu lah ya, itu harusnya teman-teman udah cuan hari ini kalau berani nyerok ya. Lalu setelah itu ada Bank BNI yang udah mantul juga. Inilah maksud dari konten kemarin ketika saya bilang IHSG di titik krusial. Pilihannya cuma 2, mantul ke atas, kalau enggak bakalan nyungsep dalam kalau dia sampai breakout. Dan ternyata hari ini dia mantul. Harusnya besok Senin masih hijau, semoga ya. Terus juga banyak katalis positif hari ini untuk saham. Oke, langsung aja kita masuk ke teknikalnya. Tapi saya mau bahas katalis dulu. Jadi untuk katalis hari ini itu sebenarnya ada 2. Yang pertama itu Presiden US Joe Biden itu menaikkan pajak capital gain dari Dow Jones alias indeksnya US, dan itu bakal berdampak bagus untuk emerging market alias pasar berkembang ya kayak Indonesia gini, karena uang-uang yang di sana itu pasti bakalan ada yang keluar gitu. Kalau misalkan di sana jelek ya pasti pilih tempat lain seperti itu. Nah opsinya sebenarnya ada kripto, ada obligasi, sama pasar berkembang. Nah obligasi kemarin yieldnya udah patah uptrendnya. Terus kripto hari ini juga baru pada koreksi. Jadi ya mungkin uang-uang akhirnya lari ke emerging market seperti Indonesia. Kalau misalkan teman-teman lihat kripto ya kayak Bitcoin, Ethereum dan lain sebagainya itu hari ini baru pada koreksi, trennya sudah patah. Untuk uptrendnya ya mungkin dekat-dekat ini bakalan ada koreksi, dan ya harapannya uang-uang itu bisa pada kembali ke IHSG. Kita lihat transaksi hari ini pun juga ya sebenarnya belum begitu besar juga ya. Ya lumayan lah meningkat dari kemarin tuh 8 triliun, hari ini 9 triliun. Itulah pegang omongan saya, ketika IHSG transaksinya kembali 12 triliun pasti bakalan bullish lagi. Seperti itu. Candle hari ini pun juga sangat menarik ya. Ada hammer dorongan dari bawah. Terus juga ya kalau menurut saya hari ini bagus sih, dan harusnya besok Senin dia hijau dengan keadaan seperti itu ya. Tinggal kita milih saham-saham yang bagus untuk di hold kalau hari ini udah pada belanja seperti itu. Dia udah mantul lagi dari Fibonacci 0,618-nya ya. Memang itu support kuat, apalagi sekarang dia jadi support klasik juga karena di sini ada, terus juga di sini dia ketemu lagi seperti itu. Dan harapannya besok segera bisa breakout MA20 lagi sih, yang garis warna hijau ini. 6059 ya, 6061 itu target kita bersama. Kalau misalkan dia bisa breakout saat di situ dan bisa duduk dengan tenang di atas MA20,
tinggal menunggu dia breakout 6118. Dan kalau misalkan bisa breakout, saya yakin dia bisa ke atas penannya. Tinggal nanti tunggu apakah breakout atau bakalan ada swing satu kali lagi. Yang pasti nanti ketika IHSG ada di atas ini, kita harus mulai mengurangi porsi dulu. Takutnya kalau misalkan nggak kuat breakout ya, ada swing low sekali lagi, itu nggak masalah. Yang penting kita kurangi porsi. Tapi kalau misalkan dia berhasil breakout, ya udah tinggal kita buyback lagi. Seperti itu. Overall IHSG masih dalam roadmapnya masih sama seperti yang kemarin-kemarin. Jadi mungkin belum saya update karena dia belum melakukan sesuatu ya. Kecuali dia jebol ke bawah atau jebol ke atas, bakalan saya update roadmapnya IHSG. Cuma untuk sementara masih bisa pakai patokan dari bullish penan ini. Yang ini adalah continuation ya. Harapannya dia breakout ke atas saja lah. Bukan continuation sih. Penan ini 50-50 penentuan. Kalau misalkan dia breakoutnya ke atas, ya kita bakalan lanjut continuation. Tapi kalau breakout bawah, ya udah kita nyungsep seperti itu. Makanya berada di titik krusial ini tinggal harapannya IHSG bisa ya survive lah ke atas. Ngelihat dapat katalis banyak hari ini. Tuh. Kita masih pakai Fibonacci karena masih di dekat-dekat situ ya. Terus juga enak juga Fibonacci ini karena dia di respect sekali untuk IHSG ini ya. Nih, kemarin dia berkali-kali ketahan sama 0,618 ya, walaupun sempat jebol sekali ini ya. Tapi setelah itu naik. Oh iya, ada satu juga PR yang belum kita selesaikan, yaitu gap di sini. Tapi ini kayak ada 15 menit doang, 5929 itu masih ada gap ya dan belum ditutup. Itu mungkin threat atau ancaman dari IHSG. Nah, sekitar di sini ini ada gap kecil sekali. Tapi ya kalau trennya harus ditutup ya berarti suatu saat bakalan ke situ. Tapi nggak tahu juga entah dia ke sini dulu baru nutup bisa atau besok nutup dulu baru naik bisa juga. Harapannya sih semoga dia nutup dulu baru naik biar naiknya tuh nggak aneh-aneh seperti itu. Kita juga masih ada gap-gap kok di atas ini yang harus ditutup sebagai target seperti itu. Tuh, jadi by Fibonacci masih sama, supportnya di area ini 0,618, 5987 sampai 5966 itu supportnya. Hari ini pun dia mantul dari sana juga. Jadi ketika dia masuk ke sini ya harusnya tenang aja gitu. Harusnya itu area untuk buy karena di sini saham-saham akan melemah tapi itu di angka-angka yang bagus. Dan kalau kita berhasil buy, harusnya hari ini udah cuan 3 sampai 5%-an seperti itu. Untuk target masih sama 6065 ini ya, Fibonacci 0,5. Tapi sebelumnya sini dulu. 60 oh iya sama-sama 6059 ini 6065 area situlah 6059 sampai 6065 itu Fibonacci 0,5. Kalau bisa breakout harusnya bisa breakout 6111 high-nya ini kemarin ya seperti itu. Dia juga udah nggak bikin low baru ya, semoga segera naik lah. Saham-saham hari pun juga udah pada menarik, asing-asing juga mulai ya agresif mungkin ada ya, dan semoga Bitcoin juga ya koreksi dulu lah, gantian lah biar bursanya yang naik dulu karena mulai Bitcoin mulai digemburin ya sama bank-bank dunia dan lain sebagainya. Tapi ya yang namanya yang sudah naik tinggi itu koreksinya bakalan lebih cepat gitu. Kalau yang belum naik diakumulasi ya bakalan naik juga. Semuanya ada jatahnya. Seperti itu. Itu untuk IHSG. Langsung aja sekarang kita masuk ke beberapa saham pilihannya. Kita mulai dari net foreign sell-nya ya. TAPG kita skip, kita masuk ke Bank Mandiri yang walaupun hari ini hijau tapi masih di net sell asing. Candle-nya sebenarnya bagus ya. Dan dari ini pun dia udah plus banyak harusnya kalau teman-teman berani nyerok tadi. Cuman ya memang dia low-nya sampai 6025. Tuh, tepat di supportnya dia, support psikologis 6000. Seperti itu. Kemarin saya bikin untuk teman-teman ya, roadmapnya Bank Mandiri ini toleransi satu alias support satu tuh di 6100. Toleransi kedua di 6000. Oke, 6100-nya udah jebol tapi dia berhasil comeback dari 6025. Menurut saya cukup bagus walaupun dia dijualin asing ya. Ini dia juga masih ada open gap di sini 6.600 ini, masih ada hutang yang harus ditutup lah. Harusnya bisa ke sana lah. Hari ini kenaikan volumenya juga cukup tinggi, terjadi divergen juga. Sudah mulai terlihat ya divergen ya. Nah, ini kalau teman-teman mau masuk Bank Mandiri harusnya cakep sini. Ini ya, RSI-nya ngarah ke atas tapi harganya mengarah ke bawah. Nah, ini artinya momentum downtrend ini sudah mulai melemah dan ya opsinya tinggal dua, sideways atau uptrend. Cuman biasanya bakalan ada pantulan-pantulan dulu sebelum dia menentukan apakah sideways atau uptrend atau lanjut ke bawah lagi seperti itu. Yang pasti divergen sudah terlihat, sudah semakin aman, sudah ada tekuannya juga. Tuh, base entry-nya ya sekarang berarti di 6100 lah ya. Area 6100 sampai 6125 ini base entry-nya Bank Mandiri. Untuk target ya kesini dulu.
6225. Kalau bisa breakout harusnya dia bisa ke sini 6375 sampai 6400. Kalau bisa breakout lagi dia bisa ke 6600. Jadi itu levelnya Bank Mandiri untuk nutupin gapnya ya. Nih teman, hari ini dari threadnya ada big distribution ini ya, dari ZP, KZ, broker-broker besar sih. Cuman yang ngangkut juga ada AK, BK, broker-broker besar juga. Seperti itu. Cuman ya yang kita lihat seperti ini, big distribution. Kalau misalkan nanti dia dalam mendekati EMA 200 ini di 6285 terjadi pelemahan, lebih baik keluar. Takutnya itu pullback ya setelah dia breakout ini. Cuman kalau menurut saya ini harusnya belum sih. Selama 6000 belum jebol. Ini juga ada view kayak head and shoulder ya. Shoulder kiri, head, shoulder kanan, dan hampir breakout tapi dia kembali ke atas lagi. Harusnya sih belum breakout ini. Ya yang pasti untuk toleransi terakhir ya Bank Mandiri itu 6000. Kalau misalkan masuk di sini harusnya resikonya bagus ya. Teman-teman tinggal entry, pasang stop loss di bawah 6000. Jadi kalau keluar dari 6000 tinggal cut loss. Tapi kalau naik, teman-teman dapat harga yang bagus. Seperti itu cara trading ya. Bukan malah ketika hijau dibeli, ketika merah dijual, itu salah. Tapi incer saham yang bagus, yang di dalamnya masih ada bandar-bandarnya, yang punya katalis, yang punya story, yang sektornya bagus, tinggal cari level buat entry. Dan ketika dia koreksi, masuklah di sana. Itu cocok buy on weakness itu ketika pasar baru kayak gini konsolidasi. Cuma nanti kalau ketika pasar udah bullish lagi, mau buy on breakout pun tidak masalah. Next kita ke BBTN yang hari ini koreksi. Nah, ini mungkin patternnya dark cloud cover bisa juga ya, atau bearish harami atau apalah, itu nggak tahu juga. Yang pasti saya melihat kurang bagus memang untuk Bank BTN ini. Kenapa kurang bagus? Karena volumenya besar. Kalau misalkan volumenya kecil, wah besok saya entry. Karena dia koreksi setelah breakout ya, breakout volume gede, koreksi volume kecil, saya besok entry. Dapat harga bagus. Cuman jeleknya ini Bank BTN koreksinya volumenya besar. Jadi ya menurut saya kurang bagus sih. Ini untuk Bank BTN. Untuk support atau mungkin toleransi ya, itu sekitar 1570 lah. Itu mentok. Kalau misalkan 1570 breakout jebol, mungkin alangkah lebih baiknya bisa di-adjust sampai 1500. Dan kalau 1500 jebol, ya itu udah wajib keluar banget sih. Tuh. Tapi kalau 1570 jebol bisa mulai hati-hati teman-teman. Bisa keluar setengah, nanti kalau turun bisa masukin setengahnya biar average lebih bagus. Mungkin seperti itu. Yang pasti ini saya melihat kurang bagus dari Bank BTN ini. Mungkin dia besok bisa lanjut koreksi ya, karena keadaannya seperti ini. Bisa dilihat aja ketika dia sampai 1570 atau 1600 yang terjadi seperti apa. Kalau ada pantulan ya boleh di hold, tapi kalau masih lanjut nggak ada pantulan bahkan sampai jebol sini ya hati-hati aja. Cuman dia udah ada pantulan kecil dan masuk di area supportnya. Kita cek transaksi di dalam. Terjadi normal distribution ya dari AK ini. Ini takutnya juga pullback ke EMA 200 ya. Setelah dia kemarin jebol EMA 200, terus ini pullback, terus hari ini turun. Takutnya seperti itu. Yang pasti ini level support ini harus disiapkan. Karena kalau misalkan benar dia pullback EMA 200, ya dia bakal koreksi cukup dalam. Mungkin ini bisa double top, terus dia koreksi cukup dalam, seperti itu. Cuman belum terjadi kalau menurut saya. Terjadinya kapan? Kalau dia sampai jebol 1570. Siap-siap aja dengan volume besar ya. Tuh hati-hatinya. Karena ini kurang bagus ya. Dia kemarin sampai EMA 200 terus pullback ke bawah. Itu view yang kurang bagus kok menurut saya di BBTN. Seperti itu. Buat yang punya barang bisa disesuaikan aja. Next, sekarang kita masuk ke mungkin yang pada dibeli asing ya. Kita mulai dari Bank BCA. Yang hari ini di share asing cukup banyak, 173 miliar. Ya bukan angka yang terlalu besar sih untuk sekelas BCA. Dan dia melanjutkan kenaikan kemarin ya. Ini naiknya hari ini bagus sih kalau menurut saya. Dia candlenya solid, terus juga ada volumenya cukup besar ya, sampai ke rata-rata candlenya bagus. Terus juga setelah itu terjadi big accumulation. Harusnya ini BBCA bisa lanjut ya. Dan saya melihat sesuatu ketika saya nggak lihat di sini ya, saya lihatnya di sini. Ini menurut saya ada yang namanya inverted head and shoulder, karena yang di sini nggak jelas ya, banyak coret-coretan ini. Ini shoulder inverted, shoulder kiri, ini headnya, ini shoulder kanan, dan dia udah breakout dengan akumulasi dan volume besar. Harusnya ini bagus sih, neckline-nya ada di 3159 dan harusnya target sama dengan setinggi kepalanya, alias dari sini sampai sini. Nah, ini target IHNS-nya sampai 33.000 dan menurut saya bisa kalau
kripto tetap crash gitu ya. Bukan yang doain yang jelek ya, cuman berharap aja uangnya pada kembalilah ke saham ini, seperti itu. Cakep kalau menurut saya ini Bank BCA ini. Dia ada pattern pembalikan, hari ini breakoutnya juga volume besar, ada akumulasi dari asing, target bisa ke 33.000 seperti itu. Tapi untuk supportnya berarti ada di sekitar 31575 sampai 31500. Itu supportnya Bank BCA. Kalau mau entry on weakness bisa di situ, kalau bisa ada koreksi ya, entry di situ terus ikut ke naik. Tapi kalau misalkan buy on breakout ya bisa tunggu breakout sekitar 32.000 tuh. Atau amannya kalau dia udah kembali ke 33.000 aja. Tapi cakep ini, ada inverted head and shoulder kecil ya untuk membalikan arah. Next kita ke Astra, MVP kedua ya, yang hari kemarin diakumulasi terus. Selamat lah kalau teman-teman hari ini berani nyerok ya, karena tadi pagi kemarin saya bilang di konten kemarin base entry-nya kalau mau buy on breakout itu di 5.500. Jadi ini kan di 5.500, dan kalau tadi pagi kan masih sempat lama ya di 5.500 itu. Sekitar sampai jam 10-an itu. Kalau teman-teman memberanikan diri ya pasti yang berani nyerok itu yang punya analisa kuat, entah dia ngelihat dari akumulasi asing, dari level-level supportnya dan seperti itu. Jadi kalau menurut saya yang punya barang ya, yang punya Astra ini volumenya juga semakin besar, terus juga ada akumulasi asing juga. Yang punya barang wajib hold aja sih, setidaknya dia bisa kesini nih sekitar 5.800 target itu. Nanti kalau misalkan 5.800 bisa breakout, 6.000, kalau 6.000 bisa breakout, perjalanan jauh teman-teman, serius. Cuman mungkin nanti dia bisa ada pantulan sekali lagi. Nih kelihatan ya, kalau misalkan dia bikin inverted head and shoulder juga. Ini ada, karena di sini ada resisten ya, 5775 ini sampai 5.800 nih. Dia sekali mantul di sini, ini running bottom, nah ini calon sekali lagi bisa. Jadi nanti ketika di 5.800 dan terjadi pelemahan bisa mulai taking profit dulu. Tapi kalau teman-teman mau hold terus ya nggak masalah juga. Mungkin dia bisa koreksi di 5.800 sampai ke 5.500 untuk membuat yang namanya inverted head and shoulder seperti itu. Itu roadmap-nya kalau menurut saya untuk Astra. Jadi bisa disesuaikan buat teman-teman. Yang pasti arah masih bagus kalau menurut saya ini setelah dia divergent kemarin ya. Target ya breakout 5.800 lalu ke 6.000. Itu kalau menurut saya. Next kita ke Bank BNI yang diakumulasi asing juga hari ini. Nah, kemarin saya bikin konten juga ya. Ini dia pasti Fibonacci 0,618. Selamatlah yang nonton video kemarin dan berani nyerok hari ini. Nah, ini ya. Kemarin saya bikin konten persis seperti ini. Jadi BBN ini di Fibonacci 0,618. Artinya kalau teman-teman masuk di sini, resiko itu kecil sekali gitu. Dan kalau teman-teman kemarin lihat video saya ada dari ini tadi pagi berani beli, bagus lah. Dan menurut saya ini ya mungkin arah masih ke atas ya, karena terjadi akumulasi asing juga. Seperti itu. Walaupun volume ini hari ini tidak terlalu besar. Nah, cuman kita harus melihat ancaman juga alias threat. Ini BNI udah di bawah EMA 200. Kalau misalkan dia besok melemah dari 5.800, bisa mulai keluar dulu, takutnya ini pullback setelah dia breakout. Tapi kalau misalkan dia bisa breakout 5.800, harusnya cakep sih ini Bank BNI. Jadi targetnya Bank BNI untuk sekarang 5.800 dulu. Kalau misalkan tadi pagi teman-teman bisa nyerok, besok 5.800 dia terjadi pelemahan, ada pantulan ke bawah, jual dulu aja. Nanti kalau misalkan kita udah keluar, dia breakout, ya tinggal dibeli lagi, gitu aja, selalu aja. Tapi kalau misalkan besok dia langsung breakout 5.800 volume besar, hold keras, perjalanan masih panjang untuk Bank BNI ini. Next kita masuk ke mungkin Unilever kali ya. Karena kemarin saya lihat Unilever diakumulasi, hari ini juga diakumulasi lagi. Unilever Indonesia. Ini juga ada divergence yang sudah kuat sekali ya. Nih. Arahnya harga ke bawah tapi RSI-nya ke atas. Setelah itu dia udah terjadi akumulasi Unilever ini. Jadi kayak bandar ngambil di harga bawah gitu. Oke, akumulasi belum kelihatan. Cuman untuk foreign flow-nya mulai masuk. Nih, harga asingnya mulai masuk ke Unilever. Dan kalau kita tahu ya bandarnya Unilever itu asing gitu. Menurut saya ini menarik sih harusnya ya. Kalau misalkan kita cek pakai Fibonacci ya berarti kita tarik dari swing yang ini. Nah, dia udah jebol 0,618-nya. Dan berarti untuk next Fibonacci-nya di 6025. Ini resiko udah kecil sekali untuk Unilever ini. Angka yang sangat bagus untuk entry. Kalau teman-teman tanya mau average down di mana, mau entry di mana, itu angka sekarang bagus. 6075 ini 6100 lah. 6100 sampai 6000. Seperti itu tuh cakep sih harusnya.
Dan kalau ditanya target, ya harusnya dia bisa breakout sini dulu 6.800. Kalau bisa breakout dia ke 7.000. Kalau bisa breakout dia bisa ke 7.350, lalu ke downtrend channelnya, seperti itu. Cukup menarik Unilever ini kalau teman-teman pengen punya ya. Tapi kalau sampai 6.000 jebol, hati-hati, wajib exit. Dah, seperti itu aja. Ini mungkin ada bentar lagi ada pembalikan arah ya, karena dia udah koreksi lama juga. Seperti itu untuk Unilever ini. Cukup menarik untuk sekarang ini ya. Dilihat dari divergennya udah mulai kelihatan, akumulasi asing walaupun belum besar, cuman ya asing pelan-pelan dulu biar dia dapat barang dulu di bawah. Nanti kalau gudangnya udah penuh tinggal dinaikin, belinya agresif. Kalau teman-teman masuknya sekarang, average-nya bisa sama kayak asing. Tapi kalau beli pas waktu naik, ya itu biasanya udah ketinggalan. Tapi ya terserah, sesuaikan dengan trading plan teman-teman masing-masing. Tuh. Next kita masuk ke yang merah-merah deh. Kita mulai dari WIM kali ya. Ini yang agak serem. Padahal laporan keuangan WIM itu bagus sekali dan kemarin habis rilis. Tuh. Ini mungkin yang dimaksud dengan buy on rumor, sell on news. Jadi sebenarnya Bandar itu udah tahu sebelumnya. Dia udah tahu kalau mungkin dia taunya di sini ya, di area sini dia udah tahu kalau laporan keuangannya WIM itu bagus sekali. Nah, sama dia di markup tuh, dinaikin. Terus setelah di sini dia mulai distribusi dan ya udah sell on news. Kayak waktu kemarin terjadi farmasi itu, sebelum Pak Jokowi disuntik, rally gila-gilaan, hari-hari disuntik langsung ambrol seperti itu. Tuh, jadi kalau buat teman-teman hati-hati juga kalau trading buy news ya. Itu kadang bisa dimanfaatkan Bandar. Hari ini dari kemarin pun juga volumenya lumayan ya. Setelah itu, ini dari sini sebenarnya udah jelek sih. Candle jelek, volume cukup besar. Terus tambah lanjut ini, ada RB 2 hari ya. Oh, baru hari ini. Kemarin cukup besar juga seperti itu. Untuk WIM ini kurang bagus kok ini menurut saya sekarang ya. Jadi hati-hati aja teman-teman kalau punya barang. Untuk support terdekat ada di sekitar sini nih, 820. Tuh, untuk WIM ya. Ya harapannya semoga bisa mantul lah dari 820 biar bandarnya nggak jahat-jahat banget lah. Cuman kalau saya lihat ini udah kurang bagus sih, turun dengan volume yang besar ya. Tuh, ini yang disebut dengan price in. Jadi Bandar tuh tahu gitu loh, info duluan daripada kita tuh. Misalkan kayak apa ya, contoh ya yang terakhir ya. Misalkan Arto mau sama Gojek gitu. Dia ada ngakumulasinya dari harga 2000-an, bahkan mungkin lebih rendah dari itu. Setelah itu diterbangin sama dia sampai harganya bagus, di markup sama dia. Setelah itu ya udah keluarkan newsnya, biarkan retail pada masuk, dia jualan. Karena kalau misalkan dia jualan gak ada yang beli, ya yang terjadi dia gak bisa keluar juga, Bandar nyangkut di atas, padahal modalnya Bandar besar sekali. Jadi memang ada fase seperti itu ya. Dan kalau mau terbaik masuk, ya masuk ketika fase markup di sini nih. Ketika dia breakout masa konsolidasi, ini kan di sini dia konsol kan, dia breakout di sini. Nah, di sinilah candle ini breakout ini ikut dua candle nih, 17% sama 12%. Tuh. Ikut fase markup-nya, atau mungkin dia sebenarnya dari sini seperti itu. Yang pasti ketahuilah gamenya dari saham ini. Ada yang namanya akumulasi dan distribusi. Itu untuk WIM. Next mungkin kita ngecek friend kali ya, karena banyak yang request. Yang hari ini juga turun cukup banyak. Nih, udah mau deket MA50 juga itu untuk WIM. Ini udah kurang bagus sih sebenarnya ini. Friend udah terjadi distribusi ya. Big distribution ini dari broker AZ ini besar sekali. Dia yang lain cuma 5, 4, dia 16 sendiri. Artinya itu kan signifikan kalau dibandingkan yang lain. Nih, ini juga koreksinya udah kurang bagus kalau menurut saya. Dia jebol juga 0,618 ya dari swingnya yang terakhir ya. Ini. Dan ya ini saya nggak tahu juga sih, karena kalau misalkan kata-katanya kan friend ini kan mau right issue ya di harga 120, ya harusnya Bandar bisa naikin dulu gitu ke 120, atau enggak Bandar nggak naikin ke 120, dia main-main di situ, nanti ketika right issue-nya keluar di 120 itu dibeli semua sama Bandarnya alias emiten itu sendiri. Bisa juga terjadi seperti itu. Yang pasti sebenarnya ketika dia jebol di sini ya, di sini nih, ketika dia jebol 92 ini udah jelek friend ini kalau menurut saya. Jebolnya juga volumenya besar. Nah ini udah kurang bagus sih. Untuk support kalau menurut saya ada di sekitar sini 77 sampai 74 ini supportnya friend. Kalau misalkan tanya
Semoga mantul di mana ya, semoga mantul di situlah. Tuh kalau menurut saya. Tapi nggak tahu juga nanti setelah itu kayak gimana. Saya nggak melihat pattern-pattern seperti apa ya. Karena kalau misalkan dia sampai sini doang ya mungkin bisa bikin cup handle sekali lagi. Tapi ternyata enggak kan. Jadi untuk supportnya friend ada di situ tadi. 77 sampai 72 itu supportnya friend. Itu resisten di area 87 ini. Seperti itu. Next kita ke apa ya? Shrill kali ya. Yang kemarin banyak yang request juga. Nih. Nah, ini hari ini sebenarnya cukup baik. Karena ada yang nyerok Shrill ternyata ini. Kalau menurut saya bagus ini. Tinggal menunggu konfirmasi ya untuk Shrill ini. Walaupun dia udah jebol semua, cuman sekarang dia masuk ke area demand ya di sini, area konsolnya dia. Tuh. Sekarang harga bagus sih harusnya ya, dan terjadi akumulasi juga. Sebenarnya agak serem untuk Shrill ini. Tadi pagi soalnya belum ada yang nyerok, dan kalau saya lihat ini di RTI ya, itu dia diserok sekitar jam sesi kedua. Sesi kedua bidnya dimakan semua sampai diangkat dari broker AT ini ya, seperti itu. Kalau menurut saya udah mulai mereda jualannya ini, alias penurunannya. Tapi divergen belum terjadi ya, masih terus ke bawah ini RSI-nya, jadi belum kelihatan ada pelemahan momentum. Cuman kalau dilihat dari transaksi hari ini yang dia diserok bahkan diangkat, menurut saya cukup bagus. Cuman takutnya kalau dinaikin biar besok pada average zone pada masuk terus turunin lebih dalam, itu seremnya di situ. Kalau misalkan teman-teman mau tunggu konfirmasi bisa tunggu dia breakout dulu, tapi ya masih jauh sekali sih ya. Misalkan di sini atau di sini atau itulah, yang pasti ini masih strong downtrend sini untuk Shrill ini. Ya juga udah jauh, ini bahkan udah dead cross juga ya. EMA 50 motong EMA 200 sudah jelek banget sih. Seperti itu. Cuman kalau misalkan saya ditanya di mana area bagusnya untuk average down, ya ini di shadow hari ini nih. Dari sekitar 151, 150 sampai 160 ini. Itu base entry-nya kalau mau average down. Cuman hati-hati aja. Tapi yang bagusnya adalah dia sudah masuk area oversold. Yang pasti penurunan bakalan semakin terbatas. Seperti itu. Jadi mungkin untuk sehari 2 hari ini ke depan ya, Senin atau Selasa bisa ada pantulan karena dia udah di dalam ini untuk area oversold-nya ini. Bisa ada pantulan. Tapi nanti kalau misalkan dia nggak bisa breakout sini 183 atau kesini dulu dah 173 sampai 183, kalau dia nggak bisa breakout situ lebih baik keluar aja, takutnya ini dead cat bounce, jadi dia mantul untuk turun lebih dalam. Seperti itu. Tinggal kita lihat aja konsistensi dari akumulasi sama pantulan yang besok untuk Shrill ini ya, seperti itu. Tapi harusnya dalam 1-2 hari ini harusnya dia udah ada pantulan nih, ada candle hijau lah setidaknya, karena dia udah masuk area oversold dan belum ada tekuan ya. Seperti itu. Bisa dimanfaatkan juga dead cat bounce-nya itu, pantulannya. Yang pasti nanti kalau misalkan dia setelah mantul ada yang jualan lagi, pembalikan lebih dalam, mendingan exit dulu aja. Dan dia juga memang udah didistribusi dari lama ya untuk Shrill ini, tapi beritanya baru keluar sekarang. Seperti itu. Ya mungkin bisa juga berita itu dikeluarin biar retail semakin keluar, terus bandarnya nyerok, naikin bisa juga. Yang bisa kita lakukan hanya melihat data ini. Udah mulai terjadilah akumulasi dari AT ini, walaupun nggak kelihatan ya, AT BK ini. Seperti itu. Next kita ke apa ya, Medco menarik ini, kayaknya harga minyak naik ini harusnya, karena Medco sama Elsa bagus dia. Kita lihat minyak Brent, candle 1D ini tanggal 23 hari ini. Hari ini belum naik sih, cuman dia udah mantul juga harga minyak ini. Ya semoga ya, kalau saya lihatnya ya, ini dia udah cup handle, terus di sini dia breakout, retest, terus ini udah mantul. Semoga seperti itu. Jadi bakalan naik ini minyak. Terus kalau misalkan kita lihat, ya ini juga memang udah terjadi divergen ya. Ini harga cenderung sideways, bahkan turun arahnya, tapi RSI-nya mengarah ke atas. Seperti itu yang namanya bullish divergen. Tanda-tandanya udah dari kemarin sih, udah naik 2%, hari ini tambah 6% nih. Kemarin ada volume, hari ini ada volume. Cakep sih, cuman dia kepentok sama yang namanya resisten di sini nih, 605.
Jadi sekarang dia tepat di resisten. Cuman kita lihat pakai candle kecil ya, biar kita tahu arahnya dari atas atau dari bawah. Nah, ini yang sini close-nya 605. Sepertinya udah breakout ya. Dia breakout dengan volume besar sekali 605 itu. Jadi bukan dia nggak bisa breakout, tapi dia udah breakout dari bawah, setelah itu retest. Jadi sepertinya untuk Medco ini area 600 sekarang udah jadi support. Karena dia udah breakout ya. Ini terlihat juga ada double bottom. Bottom 1, bottom 2 di area 600. Minimal dia harus naik ke sini untuk target double bottomnya ini sampai ke 655. Cukup menarik untuk Medco ini. Kelihatannya udah seperti itu ya. Kita lihat dalamnya. Terjadi small accumulation. Dia mantul dari EMA 200 ya. Cakep sih kalau ini menurut saya Medco ini. Kalau teman-teman besok dapat barang di area 600 ya, itu udah konfirmasi. Dia juga ada breakout juga ini downtrendnya. Oke, yang ini belum ya, masih ada yang itu. Cuman yang sini sepertinya sudah. Nah, kan sudah kan. Dia udah breakout, dari tes juga hari ini. Base entry-nya 600 kalau menurut saya. Target berarti ke downtrend yang ini. Kalau misalkan dia bisa breakout, cakep banget. Medco ini bisa ke sini 700 harusnya. Tapi kalau nggak bisa breakout, ya harus dia bisa koreksi lagi ke sekitar 610. Ya pokoknya base entry-nya sekitar 610 sampai 600. Itu untuk Medco. Next kita bahas Adaro kali ya, yang cukup menarik. APPF hari ini ada yang jualan. Jadi walaupun tadi pagi naik tinggi, sekarang turun lagi ya. Ini kita masuk ke Adaro dulu. Dia mulai mantul, volumenya tapi masih kecil ya di area support ini. Itulah yang saya maksud. Kalau teman-teman udah suka sama suatu emiten, analisanya udah bagus untuk memilih emiten, ya tinggal tugasnya untuk masuknya di mana gitu kan. Kalau memilih yang bagus itu kan pakai ilmu fundamental. Setelah itu kalau udah tahu apa yang bagus, belinya kapan pakai ilmu teknikal. Nah, belinya kapan ya di area support ini. Dia di 1150. Berkali-kali saya bikin konten tentang Adaro ini ya. Base entry-nya di 1150, 1170 sampai 1150. Dan hari ini dia mantul dari situ. Seperti itu. Ini cukup oke lah ya, walaupun volume tidak terlalu besar. Ya harapannya besok ada volume yang lebih besar seperti itu. Tinggal lihat harga batu bara aja. Target ya berarti ke sini 1235. Kalau misalkan bisa breakout, ya harusnya dia bisa nutup gap nih di 1290. Dan setahu saya ini bandarnya masih di atas ini. Dan kalau misalkan nanti dia bisa breakout sini 1340, kalau menurut saya worth sekali untuk entry karena dia ada double bottom ya. Bottom 1, ini bottom 2 calon-calon. Mau bagi dividen juga cukup oke untuk Adaro itu. Tuh, biasanya tanda-tanda batu bara sih. Dari Adaro, nanti juga yang lain-lain seperti itu. Tinggal kita lihat aja nanti follow up-nya apakah cuman prank-prankan atau memang dia mau naik. Cuman kalau saya lihat ya setupnya cukup oke. Pendapatan tahun 2020 juga turun lumayan banyak sih. Jadi mungkin nanti dividennya tidak seperti kemarin-kemarin ya yieldnya. Seperti itu. Lihat aja. Yang pasti ini perusahaan bagus kok. Terjadi big accumulation juga dari Adaro ini. Dari broker BK ini ya. Seperti itu. Base entry-nya ya kalau mau buy on weakness ya di sini 1175. Kalau misalkan dia besok koreksi lagi ya. Tapi nggak tahu juga. Kalau mau buy on breakout, tunggu setelah dia breakout 1235. Tuh, itu untuk Adaro. Bisa disesuaikan dengan yang lain juga. Misalkan kayak PTBA ya. Kita masuk ke PTBA sekalian. Yang hari ini kayaknya udah mantul tadi saya lihat. Nah, nih. Ini juga dia masih di area Fibonacci 0,618-nya. Nah kan, dia masih di area sini. Ini masih base entry sekali untuk PTBA ini. Kalau teman-teman mau masuk ya, yang nyangkut di atas mau average down setelah kemarin turun gitu, itu bisa masuk di angka-angka itu tadi. Hari ini pantulannya volume tidak terlalu besar sih. Cuman oke juga kalau menurut saya. Dia di area worth it-nya, area bagus lah, 2400 untuk entry. Tapi kalau sampai jebol sini, jebol 2340, lebih baik exit aja. Lebih baik exit, seperti itu. Itu untuk PTBA. Tinggal nanti kita lihat harga batu baranya. Oke, mungkin itu dulu untuk konten hari ini. Ya, harapan saya juga IHSG semoga besok Senin bisa membaik ya. Dilihat dari uang keluar dari US, keluar dari kripto, ya semoga ada yang lari ke IHSG lagi ya. Karena kalau memang kita trading tuh ya konsepnya cari kemana uang itu lari. Karena di mana uang itu lari, transaksi bakalan banyak, harga bakalan naik. Seperti itu konsepnya. Makanya banyak juga yang cari harga naik, terus orang-orang baru tambah masuk seperti itu. Ini
Ini untuk konten hari ini. Kalau misalkan ada kurangnya saya mohon maaf ya. Semoga segera IHSG bullish lagi untuk April ini, apalagi juga mau sebelum Mei ya. Kalau Mei kan katanya sell on Mei, tapi semoga April ini bullish dulu. Oke. Itu untuk konten hari ini. Kalau misalkan ada kurangnya saya mohon maaf. Buat yang pertanyaan silakan komen aja di YouTube aja. Nanti saya balas malam ini insya Allah. Ini juga ada diversion ya. Ini saya baru lihat nih. Harga turun tapi RSI naik. Support terus channel Cuan-Cuan Saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Karena support teman-teman itu gratis, tapi itu sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Oke, itu dari saya untuk konten hari ini. Semangat terus, semoga IHSG segera to the moon juga. Nggak cuma kripto doang ya. Sekian dari saya dan salam cuan.